Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Taurus. Di sini Mari akan bacakan bagaimana situasi Taurus dengan pasangan sahnya dan bagaimana pula situasi Taurus dengan bebek selingkuhannya. Ini tarikan energi 1 hingga 15 bulan Juli 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, Mari akan awali dari hubungan Taurus dengan pasangan sahnya. Ini dia. Nah, ada energi dari berikut. Kemudian oke. Dan ini ya. Ada di sana. Hadir energinya di situ. Ya. Kemudian ada di situ dan berikutnya ada energinya di sini ya. Ini Taurus ini nampaknya gimana ini orangnya ya? Dia tetap menginginkan sama si pasangan sahnya. Tapi banyak banget ini challenge-nya dia. Gitu ya. Kayaknya dia ingin ini dia ratukan, dia ingin dia rajakan sama si pasangan sahnya. Tapi memperlakukan pasangan sah serupa dan sama, nampaknya dia tidak mau ini. Itu loh. Bahkan dia bisa gini nih. Ini kayaknya pasangan sahnya banyak duit ini, Mari lihat ya. Banyak duit. Orang pekerja keras soalnya. Itu loh. Orang berhasil ini. Kalau Mari lihat ini bisa kayak ajas manfaat juga. Gitu. Ya. Jadi ini bisa kayak mau dibuat jadi sapi perah ini. Si pasangan sah ini ya. Mau dibuat Taurus jadi sapi perahnya dia di sini. Tuh loh. Membahagiakan pasangan sah, dianya nggak mau, tapi menuntut untuk dibahagiakan. Wow, mesti. Kayak gitu. Ya. Kok kayak dia nggak seneng kalau ngeliat pasangan sahnya ini tuh seneng. Gak bisa. Itu loh. Jadi kayak pasangan sah ini seperti kerbau. Ayo kamu kerja. Ayo bikin aku banyak duitnya. Bikin aku banyak hartanya. Itu ya. Nikahi aku. Kalau mereka ini saat sekarang pacaran. Nikahin aku. Kamu yang usahain kayak gimana caranya biar kita menikah. Tapi dalam pernikahan itu tuh aku maunya ini ya. Aku maunya maharnya aku gitu ya 1 miliar misalnya. Harus sudah punya rumah, kita harus sudah punya ini, harus punya itu. Materialistis banget ini energi Taurus yang Mari tarik. Itu ya. Materialistis sekali. Itulah. Tapi gini, menurut Taurus ini sih enggak ada salah menurut dia. Ini udah benar, wajar yang kayak gini ini wajar. Itu loh. Ya, jadi kayak ngerasa dia punya hak banget ya atas hidupnya si pasangan sah ini, harta bendanya si pasangan sahnya ini. Itu kalau Mari lihat ya. Atau ini bisa dilakukan Taurus karena ada kesalahan dari pasangan sah. Dan kesalahan itu tuh ya begitulah bentuk tebusannya, ditebus dengan ya seperti tadi gitu loh, ditebus dengan jalan memberikan materi sebanyak-banyaknya ke Taurus. Itu ya, kayak mau menghukum mau mendenda gitu ya. Mau mendenda di sana ya. Dan ya untuk sementara waktu ini tuh Mari lihat, walaupun ini pasangan sah
diperlakukan seperti sapi perah. Tapi itu tuh hanya mulutnya Maria aja nya tuh ngomong ini sapi perah. Karena kalau pasangan sahnya Taurus bisa-bisa aja nganggap adalah nggak ada masalah, gampang itu bisa tuh, gitu dianya, nggak masalah, nggak apa-apa, aku punya kok apa yang dibutuhkan oleh Taurus, aku bisa kok ngasih apa yang dia mintakan ke aku, gitu ya, nggak apa-apa aku kerja siang malam, aku hanya menjadi budak dolarnya Taurus, nggak apa-apa, inilah bentuk dari tanggung jawabnya aku dalam hubungan kami. Gitu loh, Marinya sendiri aja greget ya. Sementara kok pasangan sahnya Taurus biasa gitu ya. Biasa di sana. Ya. Dan itulah juga yang bisa membuat Taurus, kalau Mari lihat, boleh tuh semakin merajalela ini ya. Semakin kayak ngerasa bahwa apa yang dia lakukan ini tuh sudah benar, sudah tepat. Gitu loh. Kayak dia punya hak itu tadi di sana ya. Dan ya memang karena sikap lakunya si pasangan sah seperti itu ya, mau habis-habisan untuk Taurus ini, maka hubungan ini tetap berjalan. Kalau tadi kayak ini si pasangan sah kayak ngerasa nggak adil aku ini diperlakukan sama Taurus, nggak benar ini sikapnya Taurus ini ke aku, nggak pantas ini ya. Itu tuh pasti juga pasti dia akan melawan kan, dan melawannya si pasangan sah tentu akan bikin Taurus itu mundur gitu kan, karena nggak ada yang bisa dia dapat apa-apa dari hubungan dengan pasangan sahnya ini. Karena kalau Mari Taurus mencari kestabilan hidup sih, kesejahteraan hidup gitu loh, lah nggak dapat apa-apa, pastilah Taurusnya juga ngebuang ya, campakkan lah ini manusia ini, nggak ada manfaat faedahnya gitu kan. Ya, kalau Mari ini jadinya ya simbiosis mutualisme sih hubungan mereka. Bukan atas dasar cinta di sini, enggak. Tapi aja atas kepentingan. Gitu lah. Kalau kepentingan pasangan sahnya ini, yaitu tadi mau pembuktian diri ya, bahwa aku adalah orang yang baik. Gitu loh. Bahwa aku adalah pasangan yang luar biasa. Divalidasi dari bagaimana hebatnya perjuangannya dia, pengorbanannya dia demi relationship dengan Taurus, gitu ya. Dia mau dapat validasi ya, si pasangan sah mau dapat validasi, Taurusnya mau mendapat yaitu tadi kesejahteraan finansial tadi, ya, duniawi tadi. Ya udah, klop, nyambung, main lagi nih, lanjut terus ini. Itu loh, sebab masih berjalan kan transaksionalnya, mereka masih bisa dibayar oleh satu sama lain, gitu loh. Aku kan tidak ditinggalkan Taurus, udahlah nggak apa-apa lah gitu. Lagian ya dia juga punya tenaganya, walaupun kadang-kadang yang kayak gini nih membosankan ya. Cuman ya juga dia melihat hasil dari kerja kerasnya dia, hasil dari apa yang dia lakukan itu tuh membuat relationship dengan Taurus masih tetap bisa berjalan. Nah itulah, cukup menurut dianya di sana. Jadi Mari ini tuh bukan cinta, ini tuh hanya kayak sudah terlanjur bersama, juga bisa di sana ya. Alasan berikutnya ya, sudah terlanjur mereka berdua ini tuh bersama, gitu loh ya. Dan saling menguntungkan, itu yang paling penting juga sih, itu yang paling penting. Terlanjur sudah cukup lama mereka ini tuh bersama, jadi sudah ada kayak kenyamanan tersendirinya gitu ya, udah ada nyaman tersendirinya, walaupun hubungan ini tidak romantis gitu ya. Macam gak ada nafasnya ini relationship ini, dingin gitu loh, membosankan, kayak hubungan rata-rata, nggak ada seru-serunya. Mari lihat ya, tidak menggembirakan gitu loh, tidak ada kayak adegan bersenang-senang bersamanya, kayak nggak ada itu ya, kaku-kakunya nih relationshipnya. Kaku-kaku itulah, tidak harmonis, tapi memang juga tidak bertengkar. Itu setidaknya sampai tanggal 15 bulan Juli ini ya, tidak hangat, tidak mesra, tapi juga tidak bertengkar.
gitu. Jadi kayak flat aja nih hubungan mereka, flat. Hubungan asmaranya mereka ya, flat aja, gitu loh. Macam tidak ada hal-hal yang bisa mereka rayakan bersama, berdua, nggak ada, gitu ya. Semacam kayak hidup masing-masing aja nih di sini. Kalau batin itu tuh ya memang kuat ya, egonya untuk terikat satu sama lain, karena tadi menguntungkan itu. Tuh mari lihat. Bukan batin sebab karena besar bunga-bunga cinta di sana ya. Bukan, tidak ada hati di sini. Tidak ada hati. Tidak ada pakai perasaan di sini. Makanya Taurus ini tuh kayak tega-tega aja nih. Kayak misalnya nggak mau masak, nggak mau bekerja, nggak mau, semuanya nggak mau. Apalagi melakukan sesuatu demi kepentingan si pasangan sah. Nggak mau dia tuh. Nggak, nolak dia itu. Tuh ya. Udah kamu makan di luar aja. Atau ya apalah, pakai online gitu-gitu ya. Nggak mau repot-repot ini Taurusnya, mari lihat gitu ya. Jadi sebisa mungkin itu tuh ya hidup ya santai aja, ya bersenang-senang aja, ya gembira aja. Seperti itu. Oke, baik, sekarang mari akan bacakan hubungan Taurus dengan bebek selingkuhannya. Di sini ini Taurus ini main-main sama orang yang masih anak-anaknya nih, kekanak-kanakan. Ini betul-betulnya nih itu hanya hubungan cinta-cintaan, hanya hubungan pacar-pacaran. Benar-benar ini, itulah, nggak jelas ini relationshipnya. Maksudnya nggak jelas ini tuh kayak kadang ada, kadang nggak ada gitu ya. Di sana, nggak selalu ini intens, tapi begitu memulai percakapan bisa panjang. Tapi habis itu tuh bisa panjang pula diam-diamannya. Gitu ya. Kalau mari lihat sih lebih kayak cek-cek ombak ini ya. Modelnya Taurus dengan si selingkuhannya ini ya. Udah jelas-jelasnya nih. Kalau di mata mereka berdua, ndak mesti di-effortin ya. Ndak mesti diusahain. Dan ini tuh pun mari lihat sih hanya hasratnya ini. Hasrat, bukan cinta ini modelnya. Bukan cinta. Tadinya sempat memang ini tuh datang rasa cinta tadinya ya. Tadinya gitu, tapi belakangan terutama sampai tanggal 15 bulan Juli ini hanya hasrat yang kemudian membuat mereka masih tetap mau ketemuan. Hasrat nafsu. Paham ya kalau mari bilang hasrat nafsu? Lebih kayak urusan fisik itu ya, atau ya cari-cari sensasi-sensasi gimana gitu ya. Kalau fisik tidak bisa berjumpa, tapi kayak ngobrol-ngobrol, sok-sok romantis, sok-sok mesra gitu ya, saling membuai gitu tuh. Itu yang mereka kejar. Kalau tulus membangun relationship nggak ada nih, nggak ada cerita. Bahkan ini jika dilihat energi dari selingkuhannya Taurus, dia bisa aja itu kayak jengkel ya ngelihat Taurus ini. Jengkel dianya. Itu loh. Semacam kayak ada mau ngerjain Taurus ya. Ada. Itu ya. Dia nggak betah tapi juga masih tetap ada rasa penasaran. Hubungan ini hanya karena penasaran, hanya cari-cari sensasi ya, pemuasan ego, hasrat nafsu duniawi, hanya sebatas di situ. Jadi sesungguhnya ini bukan hubungan yang patut dikhawatirkan ya. Lah orang cuma bercandaan aja kok. Itulah. Gaya-gayanya kemarin iya itu serius. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, mari lihat ini tuh nggak kuat ya, nggak kuat. Dan ini memang pasangan selingkuhannya Taurus ini boleh jadi ini orang yang dari masa lalu ya. Ya itu tadi kayak gaya cerita seperti putus nyambung ini mereka berdua ini. Mari lihat.
Tapi kenapa dia modelnya putus nyambung? Ya karena memang tidak ada kestabilan ya. Tidak ada cerita komitmen di sini. Tidak ada. Jadi betul-betul teman tapi mesra, having fun saja. Mari nampak. Ya. Untuk saat sekarang. Kalau dulu mah bisa serius. Tapi sekarang tidak. Kalau ini bahasanya si Taurus ini adik-adikannya aku ini. Gitu loh. Macam adik-adikan. Jadi teman tapi mesra ya, adik-adikannya aku. Tapi adik-adikan dicium juga ya, dikecup juga bibirnya gitu misalnya ya, maaf ya. Maaf. Diomongin sayang, cinta, dibebet-bebetin gitu loh. Ya. Kalau kulit luarnya bisa mesra banget ini mereka. Tapi kalau disingkap dalam-dalamnya apa sih maksud dan tujuannya? Ya ndak ada. Ya main-main aja. Gitu saat sekarang. Berubah. Yang tadinya dulu itu tuh bisa saling sayang, bisa saling cinta beneran dulu. Tapi untuk di saat ini ndak ada lagi tuh semua. Ndak ada lagi. Udah selesai masa-masa sungguh-sungguh cintanya, masa-masa sungguh-sungguh sayangnya sudah berubah. Gitu ya. Jadi hanya kayak sebatas mau ngerjain gitu. Ajang-ajang mau kayak siapa yang nyakitin paling banyak, bisa ini. Gitu lah. Bisa membingungkan yang paling banyak. Jadi hanya kayak ngejar poin ya. Ngejar poin. Aku bisa bikin dia cemburu, aku bisa bikin dia menunggu, aku bisa bikin dia ndak karu-karuan perasaannya. Gitu. Jadi hanya sebatas permainan belaka. Situ loh, ya. Nah, ini selingkuhannya Taurus ini bisa aja, maunya Taurus ini tak tinggalin aja ya. Tapi enak banget dia kalau ditinggalin dia begitu aja. Itu ya. Toh dia kadang-kadang datang kok ngerjain aku gitu kan. Maunya aku ini tuh bisa balas ini ngerjain dia. Jadi ya hanya ada manipulasi jadinya dalam relationship mereka. Itulah. Kalau relationship untuk sementara waktu ini yang dipegang kuat-kuat sama Taurus ya hubungan dengan pasangan sah. Kalau dengan selingkuhan seperti yang kayak didatengin terus udah didatangin terus sengaja ditinggalin gitu loh. Sengaja ditinggalin pergi, dijauhi. Gitu-gitu ya. Kayak colek-colek berhadiah. Gitu loh ya. Jadi iseng banget ini kalau mari nampak jadinya Taurus ke si selingkuhannya. Si selingkuhannya orang yang masih kayak gampang ya kepancing. Itu loh. Ya. Aku penasaran ini, ngapain Taurus ini chatting aku misalnya. Nah, setelah dia layani 2 kali tektokan, tiba-tibanya Taurus dengan sengaja tidak lagi menjawab. Nah, ini penasaran. Terus nanti dia marah-marah sendiri nih bisa. Gemerungsung sendiri dia. Apa sih? Kok cuma sampai begini aja sih? Kok aku hanya di say hello-in? Tapi terus setelah aku jawab hello-nya, Taurus malah ngediamin aku. Apa sih maksudnya? Gitu ya. Terus dia marah-marah sendiri gitu loh. Oh, ini memang Taurus ini mestinya dikerjain ini orang. Gitu-gitu. Jadi kayak wasting time aja ini energinya. Wasting time. Nah, mereka bisa aja ketemu satu hari ini. Udah mesra banget gitu ya. Tapi setelah bubar mereka dari ketemuan, udah ngilang aja, nggak ada chattingan lagi, nggak ada teleponan lagi, nggak ada video callan. Itu ya. Nanti kapan Taurusnya pengen lagi nih happy sama si selingkuhan, nah dia deketin lagi. Gitu aja modelnya. Mari tangkap. Si selingkuhan ini mau melepaskan diri dari Taurus, yuk, tahu sih dia, akal sehatnya pasti bilang nggak boleh main-main sama Taurus. Tapi itu masih ada kayak penasaran itu tadi, gitu ya. Terus ya bolak-balik lah dia bisa kayak dikerjain sama Taurus. Tapi kadang-kadang dia bisa dapat poin kemenangan. Nah, nanti dia ganti poin lagi gitu loh. Dia lagi yang ngerjain Taurusnya. Gitu-gitu sih mari lihat. Jadi ya wasting time main-main ya, bersenang-senang asik-asikan doang gitu ya.
Oke, jadi dalam pembacaan Taurus dengan pasangan sah, hadir energi dari Scorpio, Aries, Taurus, Aquarius, Pisces, Virgo di sini. Nah, di pembacaan Taurus dengan bebek selingkuhan, Sagittarius, Leo, Aries, Aquarius, Capricorn di sini, hadir energi dari Libra, Gemini, dan energi dari Scorpio menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.